Kali ini kakak akan menjelaskan tentang bilangan pangkat ya adik-adik ya. Nah, bilangan pangkat kamu harus tahu itu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah A pangkat B sama dengan C gitu ya. Dimana si A itu adalah bilangan pokoknya. Ingat, A itu bilangan pokok. Kemudian si C itu hasil pangkat. Dan si B itu adalah bilangan pangkatnya ya. Jangan lupa ya adik-adik, jadi kamu harus tahu itu bilangan pangkat. Jadi kalau misalnya pangkatnya bernilai 0, di mana A pangkat 0 itu hasilnya 1. Berapapun bilangan, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya adik-adik ya. Contohnya 1 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 juga hasilnya 1. Jadi berapapun nilainya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ingat ya adik-adik. Jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ingat ya adik, ini adalah pelajaran kita di saat SD ya, sudah belajar ini ya, cara bilangan pangkatnya ya. Sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, di mana si A, B, P, M, dan N itu adalah anggota bilangan real ya. Yang pertama sifatnya adalah ketika bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A ya, bilangan pokoknya sama-sama A, kita kalikan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka nanti pangkatnya bertambah, tapi dengan syarat pokoknya, bilangan pokoknya harus sama ya. Maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Jadi nanti pangkatnya bertambah ya. 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7 ya adik-adik ya. Contoh sifat yang kedua, bilangan pokoknya masih sama, tetapi ketika dia dibagi, kalau dibagi berarti dia bilangan pangkatnya nanti dikurang. Ingat ya adik-adik, kalau kali temannya joinnya adalah tambah. Kalau misalnya bagi, joinnya adalah si kurang gitu ya adik-adik, cara mengingatnya ya. Kalau kali itu tambah, kalau misalnya dia bagi itu kurang. Jadi kalau A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A dalam A pangkat M dikurang N ya adik-adik ya. Langsung contoh soal, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2. Nah, pangkatnya berkurang ya adik-adik. 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3. Lanjut, kalau misalnya bilangan pangkat, kita pangkatin lagi. Nah, ini ya. Kalau misalnya seperti ini berarti pangkatnya kita kalikan gitu ya adik-adik. A pangkat M dipangkatkan lagi N gitu ya adik-adik. Maka nanti hasilnya adalah A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 3 itu kita pangkatkan lagi 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Untuk sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan M. Nah, ini adik-adik kalau di dalam kurung artinya pangkat bilangan pangkat M itu nanti milik si A dan milik si B juga gitu. Jadi otomatis si A-nya kita pangkatkan M juga, si B-nya juga harus kita pangkatkan M. Kenapa? Karena dia ditutup kurung ya. Jadi pangkat M itu adalah milik semua bilangan yang ada di dalam atau variabel yang ada di dalam kurung ya. Contohnya, dalam kurung 3 kali 4 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kan 9 hasilnya. 4 pangkat 2 itu 16 gitu ya. Berarti 9 kali 16 sama dengan 144 gitu ya. Nah, atau bisa gini adik-adik. Cara pengerjaannya ya. 3 kali 4 itu kan sama dengan 12 tuh adik-adik ya. Nah, langsung saja kita kaliin dalam kurung 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Jadi
mana menurut kamu lebih simpel pengerjaannya, silakan kamu kerjakan gitu ya, yang penting hasilnya sama. Yang kelima, nah ini bilangan pokoknya sudah berbeda ya adik-adik ya. Nah, tetapi kan dia di prosesnya gini. A pangkat dalam kurung A pangkat M per B pangkat N, kemudian dipangkatin P gitu ya. Nah, ingat si P itu adalah milik semua variabel atau bilangan yang ada di dalam kurung. Berarti nanti si A-nya, pangkat si A-nya kita kalikan dengan si P, menjadi A pangkat M P gitu ya. Kemudian per B pangkat N dikali P ya, jadi B pangkat NP gitu ya. Contohnya, nah ini 2 pangkat 3 per 5 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 2, jadi pangkatnya nanti dikalikan ya, dia menjadi 2 pangkat 3 kali 2, itu sama dengan 2 pangkat 6 ya. Kemudian per 5 pangkat 4 dikali dengan 2, jadi 5 per 5 pangkat 8. Untuk sifat yang keenam, 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat N. Nah, di sini adik-adik dia menjadi, kalau misalnya seper, pangkatnya kita mau hilangkan seper nih, tapi pangkatnya harus negatif. Ingat ya adik-adik, kalau misalnya bilangannya seper, kamu mau hilangkan pernya bisa, dengan syarat si pangkatnya harus negatif ya, harus negatif. Jadi kalau misalnya dia pangkatnya sepernya itu negatif, kalau kita mau hilangkan sepernya, berarti nanti pangkatnya menjadi positif. Kebalikannya adik-adik ya, ingat aja, yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Contohnya 1 per 2 pangkat 3 itu menjadi, nah kita mau hilangkan sepernya nih, ini menjadi 2 pangkat min 3 ya adik-adik ya, pangkatnya jadi berubah jadi min, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya dia pangkatnya negatif gitu ya, kita mau kembalikan ke posisi semula. Nah, misalnya kamu nggak mau pangkatnya itu negatif gitu ya adik-adik ya, berarti kamu jadikan dia ke dalam bentuk seper, menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8 ya adik-adik, menjadi 1 per 8 gitu ya adik-adik ya. Ingat ya, yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, gampang ya. Kemudian, nah ini kalau misalnya dia sepernya itu negatif, nah kita mau hilangkan sepernya, nah negatif kan jadi positif, jadi dia 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Bisa ya mengingatnya adik-adik ya. Nah untuk yang nomor 7, sifat ke-7, A pangkat M per N. Nah kalau misalnya seperti ini adik-adik, artinya yang menjadi, yang pembilang itu, si M itu nanti menjadi bilangan pangkat. Ingat ya, pembilang menjadi bilangan pangkat. Kalau penyebut itu menjadi nilai akarnya. Ingat, yang di atas itu menjadi bilangan pangkat, yang di bawah itu menjadi nilai akarnya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau bentuk dia ke dalam bentuk akar, dia menjadi akar N dari A pangkat M. Kenapa? Kan nilai akarnya tadi kan N, bilangan pangkatnya si M gitu ya adik-adik ya. Gak sulit ya. Contohnya kalau misalnya ada 3 pangkat 7 per 6, nah berarti kan bilangan akarnya kan si 6. Bilangan pangkatnya adalah si 7, menjadi akar 6 dari 3 pangkat 7. Langsung saja masuk contoh soal. Hasil dari 36 pangkat 3 per 2 adalah, nah ini adik-adik ya. Sekarang kamu harus tahu 36 itu mengandung bilangan pangkat ya adik-adik ya. Siapa? Nah ini kita pecahkan. 36 itu adalah 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2. Itu 36 yang langsung saya ganti menjadi 6 pangkat 2. Dalam kurung 3 per pangkat 3 per 2. Nah itu 2-nya sama-sama bisa ya, dibagi 2 bagi 2 hasilnya 1 ya. Jadi 1 dikali 3 itu menjadi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu hasilnya adalah
216. Contoh kedua, nah ini ini bilangan pokoknya berbeda ya, 1, 4, dan satu lagi 27 ya. Tapi si 4 ini kan mengandung bilangan pangkat ya, dan si 27 juga mengandung bilangan pangkat. Nah itu kita timbulkan dulu bilangan pangkatnya adik-adik. Nah 4 itu kan 2 pangkat 2. Kalau 27 itu kan mengandung bilangan pangkat 3 pangkat 3 gitu ya. Nah ini kita ganti ya. Nah 2 pangkat 2 dalam kurung berpangkat 3/2 dikali dengan 3 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi sepertiga. Nah kalau misalnya bilangan yang sudah dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya kita kalikan saja gitu ya. Nah ini ya adik-adik, langsung kita coret aja ya. 2 dibagi 2 kan 1, 3 dibagi 3 kan 1 adik-adik. Jadi nanti si 2-nya tinggal 2 pangkat 3, dan si 3 menjadi 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 3 hasilnya 24, maka jawabannya B gitu adik-adik ya. Next, hasil dari, nah ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi gitu ya. Nah 27 ini kan mengandung bilangan pangkat nih adik. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Langsung saja 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan setengah, kemudian dipangkatkan 2/3. Pangkatnya kita kalikan aja adik-adik. 3 pangkat 3 kali 1/2 dikali dengan 2/3. Nah 2 bagi 2 kan 1, 3 bagi 3 1. Jadi kan tinggal 1 pangkatnya. Maka jawabannya adalah 3. 3 pangkat 1 itu adalah 3 ya adik-adik. Lanjut. Ini ya. Nah ini pangkatnya negatif ya adik-adik. Nah kalau negatif kamu jangan terlalu mikir, selesaikan aja dulu perkaliannya, baru nanti kamu bisa ubah dia ke negatif gitu ya. Baru kamu hilangkan negatifnya. Tapi sesuaikan dulu dengan option kita, permintaannya apa, bentuknya bagaimana gitu ya. Nah 9 itu kan mengandung bilangan pangkat 3 pangkat 2 ya adik-adik. Langsung saya ganti. Jadi pangkatnya langsung kita kali aja ya. 3 dalam kurung 2 kali 1/3 kali 1/6, negatif 6 ya adik-adik. Nah ini ya, 2 kali negatif 6 itu kan negatif 12. Nah negatif 12 dibagi 3 itu kan negatif 4 adik-adik. Nah ada nggak jawaban 3 pangkat negatif 4? Gak ada ya adik-adik ya. Berarti kita jadikan dia kita hilangkan pangkatnya negatif ya, itu menjadi 1/3 pangkat 4. Nah 3 pangkat 4 itu kan 81, maka jawabannya ada 1/81. Jawabannya adalah D ya. Nah ini ya. Nah ini kalau misalnya ketika bilangan pokoknya sama tapi dia berpangkat negatif. Nah ini kita jadikan dulu, kita hilangkan dulu negatifnya adik-adik. Pangkat negatifnya kenapa? Di optionnya itu tidak ada yang pangkatnya negatif ya. Nah itu menjadi 1/4 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 3. Ini menjadi 1/16 ditambah 1/64. Nah kita samakan dulu penyebutnya adik-adik. 64 ya. Nah sekarang 16 kali berapa hasil 64? Kan 4 adik-adik. Berarti si satunya kita kali 4 menjadi 4/64. Nah untuk 1/64 itu kan sudah penyebutnya sudah sama-sama 64 gitu adik-adik. Nah langsung saja, karena sudah penyebutnya sudah sama, langsung pembilangnya kita jumlahkan. 4 tambah 1 menjadi 5. Maka jawabannya adalah 5/64. Gitu ya adik-adik ya. Bisa adik-adik, gampang ya. Oke, sampai di sini saja adik-adik. Terima kasih.